wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa syahrul qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asal muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ma'asal muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah mentakdirkan kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ritual kita, di antaranya adalah sholat isya berjamaah. Lalu insya Allah kita akan mendekatkan diri kepada Allah melalui ritual salat tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan termasuk amalan yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, jamaah rahimakumullah, sedikit yang akan saya sampaikan pada kultum pada kesempatan kali ini tentang sirah nabawiyah, sejarah tentang Nabi. Saya akan ambil tema perjuangan Rasulullah SAW ketika berdakwah di Jazilah Arabia. Saat ini kita semuanya bisa nikmat duduk di tempat yang mulia ini tanpa ada gangguan, tanpa ada intimidasi dan lain sebagainya. Ini merupakan perjuangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dahulu kala ketika memperjuangkan agama di Jazilah Arabia, tidak mudah saudaraku, menghadapi tekanan, goncangan, bahkan kematian pun dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berdakwah yang pertama kali, maka mendapatkanlah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan intimidasi dari orang-orang kaum kafir Quraisy pada saat itu. Dengan cara apa? Yang pertama, agar dakwah Rasulullah SAW berhenti pada saat itu, maka salah satu jalannya menurut mereka, kita harus datangi yang namanya Abu Thalib. Karena kenapa? Abu Thaliblah yang pada saat itu menjaga Rasulullah SAW. Maka orang kaum kafir Quraisy datang kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, ada dua perkara yang akan aku sampaikan kepadamu, wahai Abu Thalib. Tolong sampaikan kepada keponakanmu Muhammad agar berhenti berdakwah, atau kau serahkan Muhammad kepada kami. Silahkan pilih di antara dua itu, wahai Abu Thalib. Maka pada saat itu Abu Thalib datang kepada Muhammad, wahai Muhammad, aku tadi didatangi oleh orang kaum kafir Quraisy agar menyampaikan amanah dari mereka. Berhenti wahai Muhammad untuk menyebarkan agama barumu, wahai Muhammad. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, law wada'a samsa fil yamin wal qamar fis simali ala an atruka hadzal amr ma taraktahu au ahlaka dunah
wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti berdakwah, maka aku tidak akan berhenti berdakwah, ataupun Allah memerdekakan agama ini, memenangkan agama ini, atau aku binasa karena memperjuangkan agama Islam ini. Maka pada saat itu Abu Thalib pun mengatakan kepada Muhammad, baiklah Muhammad, silakan Muhammad, lanjutkan dakwahmu, maka aku pamanmu Abu Thalib berada di belakangmu wahai Muhammad. Maka orang-orang kaum kafir Quraisy pun tidak berhenti sampai situ. Pada saat itu orang-orang kaum kafir Quraisy mengutuslah utusan yang bernama Walid bin Mughirah membawa Umarah ibn Walid datang kembali kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, saya Walid bin Mughirah membawa Umarah ibn Walid, salah seorang pemuda yang tertampan di Jazirah Arabia. Silahkan, mau dia jadikan anakkah, mau dijadikan pembantukah, aku serahkan kepadamu wahai Abu Thalib, dengan persyaratan tukar dengan si Muhammad. Maka Abu Thalib pun karena sudah mau mendukung perjuangan Rasulullah SAW, ditolaklah tawaran dari Walid bin Mughirah pada saat itu. Jamaah rahimakumullah, tak henti sampai situ. Maka orang kaum kafir Quraisy tidak datang lagi kepada pamannya Abu Thalib, tapi langsung datang kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu mengutus Walid bin Mughirah, mengutus Utbah ibn Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah adalah salah seorang ahli retorika pada saat itu. Datang kepada Muhammad, ya Muhammad, aku datang kepadamu Muhammad, membawa satu kenikmatan untukmu wahai Muhammad. Seandainya kau menginginkan harta benda, seandainya kau menginginkan wanita yang cantik, seandainya kau mengharapkan tahta kedudukan, maka aku Utbah ibn Rabi'ah membawa itu semuanya dengan syarat Muhammad, hentikan dakwahmu wahai Muhammad. Jamaah rahimakumullah, maka pada saat itu Nabiullah Muhammad SAW menolak tawaran tersebut. Jamaah rahimakumullah, terus Nabi Muhammad SAW pada saat itu diburu oleh orang kaum kafir Quraisy agar berhenti berdakwah menyebarkan agama di Jazirah Arabia pada saat itu. Sehingga jamaah rahimakumullah, ketika Nabiullah Muhammad SAW saat itu pendukung dakwahnya meninggal dunia, Abu Thalib, pendukung dakwahnya tercinta, istrinya tercinta pun meninggal dunia, maka orang-orang kaum kafir Quraisy pada saat itu pun sangat membabi buta mencari Muhammad, bahkan akan memenggal leher Muhammad SAW. Maka Nabiullah Muhammad pada saat itu diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke negeri Taif. Pada saat itu negeri Taif adalah satu wilayah yang sudah peradabannya lebih maju daripada Jazirah Arabia pada saat itu. Tapi sayang disayang jamaah rahimakumullah, pada saat itu pun ketika Rasulullah SAW datang ke negeri Taif, ternyata Rasulullah SAW mendapatkan intimidasi kembali. Bukan mendapatkan sambutan, tapi mendapatkan sambitan. Dilemparilah Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW pada saat itu dengan anak asuhnya yang bernama Zaid beristirahat di satu tempat. Ketika di sela-sela Rasulullah SAW beristirahat, maka tibalah dua malaikat yang menghampiri Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, angkatkan kedua tanganmu ya Rasulullah ke langit. Kamu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku diizinkan oleh Allah untuk mengangkat bukit yang berada di negeri Taif tersebut untuk menghimpit orang-orang Taif pada saat itu. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Qala, maka berkata Rasulullah SAW,
fa innahum la ya'lamun. Jangan wahai malaikat, sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang aku sampaikan, kebenaran ini. Jemaah rahimakumullah, oleh karenanya saat ini yuk kita sama-sama kita memohon kepada Allah, semoga kita semuanya telah diberikan hidayah oleh Allah saat ini, maka minta kepada Allah agar hidayah tersebut tetap pada diri kita semuanya sampai akhir hayat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus kita semuanya memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perjuangannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ketika dia akan meninggal dunia pun perjuangannya tidak selesai, dia terus mengingat kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah dialog pada saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya malakal maut, kau datang kemari hanyalah kau bertamu biasa? Apakah kau bertamu biasa? Apakah kau membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka malaikat tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, aku datang ke hadapanmu ya Rasulullah, membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala agar mencabut ruhmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan kepada malakal maut untuk mencabut ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat malakal maut mencabut ruh dengan perlahan, di dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat keringat. Malaikat maut bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kau merasakan sakit ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar ya malakal maut, aku merasakan sakit ya malakal maut. Apakah ini yang dinamakan dengan sakaratul maut ya malakal maut?" "Betul ya Rasulullah, inilah yang dinamakan dengan syakaratul maut." Rasulullah pun bertanya kembali, "Ya malakal maut, bagaimana nasib umat-umatku yang akan datang ya malakal maut?" Maka pada saat itu malakal maut pun menjawab, "Ya Rasulullah, umatmu yang akan datang akan merasakan lebih sakit apa yang kau rasakan saat ini ya Rasulullah." Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terus menangis, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, seandainya kau bisa pindahkan rasa sakit syakaratul maut untuk umatku yang akan datang, kau pindahkan saat ini kepadaku ya Allah, pindahkan ya Allah. Jangan lagi umatku merasakan sakitnya syakaratul maut ya Allah, pindahkan ya Allah." Maka perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sangat luar biasa jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya dari sejarah tersebut, sirah nabawiyah tersebut, yuk kita sama-sama, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diberikan kesempatan umur yang panjang di bulan suci Ramadan ini, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang husnul khatimah diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan, baik itu tarawihnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, sedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Billahi taufik wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.